Selamat datang di Open Talk kita hari ini. Saya Andina Revalin bersama dengan rekan-rekan saya ada Ayu Suci, Nur Aisyah, Hanun, dan juga Ola. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan juga relevan, yaitu ketidaksetaraan ekonomi dan bagaimana hal tersebut berdampak pada maaf. Halo semuanya, selamat datang di Open Talk kita hari ini. Saya Andina Revalin bersama dengan rekan-rekan saya ada Ayu Suci, Nur Aisyah, Hanun, dan juga Ola. Ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan juga relevan, yaitu ketidaksetaraan ekonomi dan bagaimana hal tersebut berdampak bagi berbagai aspek kehidupan individu berdasarkan status sosial maupun kekayaan yang dimiliki. Hai semua, senang bisa bergabung. Topik ini memang penting sekali untuk kita bahas karena mempengaruhi banyak sekali aspek di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan masalah yang pertama, yaitu akses terhadap pendidikan. Kita tahu bahwa biaya pendidikan itu semakin mahal dan ini menjadi tantangan besar bagi kalangan banyak keluarga. Benar tuh, individu dari latar belakang ekonomi yang rendah seringkali kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini tuh diakibatkan karena biaya sekolah yang tinggi dan juga akibatnya mereka seringkali tertinggal dalam persaingan akademik. Benar banget sih. Nah, masalah ini tuh gak hanya berdampak bagi anak-anak loh, tapi juga bisa berdampak bagi orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Mungkin kan mereka gak punya sumber daya atau waktu kan, karena harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Setuju banget apa kata Ica. Selain biaya, ada juga isu tentang kualitas pendidikan, di mana nyatanya sekolah-sekolah yang ada di daerah ekonomi rendah seringkali kekurangan fasilitas yang memadai dan guru-guru yang berkualitas. Nah benar itu. Nah kan aku tuh kemarin salah satunya ya, aku kan kemarin ikut kepanitiaan Baksas. Nah kegiatan ini tuh mengunjungi desa yang kekurangan fasilitas gitu. Salah satunya sekolah, yaitu tempat pendidikan. Nah sekolah ini tuh kurang mewadai fasilitasnya gitu loh, kayak kurang, ya agak dibilang, bisa dibilang tuh kurang layak lah untuk menempuh pendidikan. Tuh kan, bener, kualitas pendidikan tuh berpengaruh banget dan bisa memperparah ketidaksetaraan karena anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan pelajaran yang sama baiknya dari anak-anak yang keluarga kaya. Benar. Dan itu membawa kita pada masalah berikutnya, yaitu kesempatan kerja. Bagaimana ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi hal ini? Ya karena kesempatan kerja yang tidak merata, karena rata-rata dari latar orang yang ekonominya rendah itu mungkin tidak memiliki koneksi dan minim informasi. Jadi itu mereka mendapatkan pekerjaan yang kurang baik. Nah sedangkan dari latar belakang ekonomi yang tinggi itu sebaliknya, mereka mendapatkan beberapa informasi dan memiliki beberapa koneksi, jadi mereka lebih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal itu sih bisa menciptakan lingkaran setan ya, karena tanpa pekerjaan yang baik, mereka itu akan sulit buat meningkatkan status ekonomi mereka. Bahkan nanti pada gilirannya mereka akan kayak menghambat kesempatan bagi anak-anak mereka. Selain kesempatan kerja, ada juga kemarin isu upah yang gak adil. Banyak sekali pekerja dari status sosial yang rendah dibayar secara tidak adil, bahkan di bawah standar yang layak. Bener tuh Din, upah yang rendah itu berarti mereka harus bekerja lebih giat lagi gak sih? Lebih keras lagi gitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan ini mengurangi waktu mereka untuk pendidikan atau pelatihan tambahan yang bisa meningkatkan peluang kerja mereka.
Masalah lainnya adalah akses terhadap layanan kesehatan. Orang dari kelas sosial yang lebih rendah seringkali tidak mampu membayar asuransi kesehatan atau biaya pengobatan yang mahal. Nah betul, itu karena mereka mungkin tinggal di daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan ya, biasanya ya di pedesaan gitu. Jadi mereka tuh harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, dan juga mereka seringkali mengalami keterlambatan dalam penanganan karena jarak jauh itu. Salah satu contohnya kayak penggunaan BPJS gak sih? Benar. Kayak misalkan layanan BPJS bagi kalangan-kalangan yang tingkat rendah itu kayak fasilitas dan layanannya tuh kurang memadai banget. Iya. Kayak salah satu contohnya tuh kan kayak obat-obat mereka gak sesuai buat penyakitnya. Jadi kan kayak mereka beda-bedain kayak kurang gitu sih. Terus kayak misalkan kesehatan mental, itu kan merupakan isu yang penting juga kan. Kayak misalkan contohnya stres karena ketidakpastian ekonomi, atau stres karena beban kerja yang sangat berat, itu bisa mengganggu kesehatan mental mereka kan. Dan apalagi sekarang layanan kesehatan mental itu nggak mudah buat dijangkau. Apalagi di daerah-daerah terpencil kan. Iya, benar banget. Nah di situ tuh juga selain itu ada juga isu tentang tempat tinggal. Boleh gak sih kita bahas lebih lanjut? Boleh. Kalian ada nggak contohnya atau pengalaman orang lain gitu, cerita-cerita? Aku mau cerita boleh nggak? Boleh. Ada saudaraku tuh tempat tinggalnya tuh deket banget sama pesisir dan deket juga sama pabrik ikan. Nah, limbahnya itu kan menyengat banget ya limbah ikan tuh. Nah itu bisa berdampak pada kesehatan juga nggak sih? Dan kita tuh dapat membandingin tempat tinggal yang orang yang ekonominya rendah sama orang yang orang kaya. Nah, kalau orang kaya itu kan dapat kayak membeli di perumahan yang layak gitu daripada orang yang kalangan rendah. Nah, dan ini berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan termasuk kesehatan dan juga keamanan. Benar banget. Tempat tinggal yang buruk juga bisa mempengaruhi pendidikan anak-anak karena mereka tidak memiliki tempat belajar yang nyaman, yang tenang, dan lain-lain. Dan juga tempat tinggal yang buruk tuh biasanya lingkungannya tidak sehat ya, kayak sepertinya polusinya, ya pencemaran di lingkungannya gitu sih. Salah satu contohnya tempat tinggal yang kayak kurang nyaman, kayak misalkan kita tuh tinggal di daerah yang tinggi akan kriminalitas. Itu kan mengganggu banget kan buat kita, kayak mengganggu kesehatan mental penduduk juga. Iya. Terakhir nih ya dari aku, kita harus membahas kesenjangan pendapatan yang semakin membesar. Ini nih sebenarnya yang jadi inti dari banyak masalah yang kita bicarakan. Boleh kan kita lanjut sharing-sharingnya? Boleh. Kesenjangan ini tuh menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang hidup yang layak. Nah, orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin tuh makin tertinggal. Dengan kesenjangan pendapatan yang besar terjadi juga polarisasi sosial. Orang dari kelas sosial yang berbeda semakin terpisah dalam kehidupan sehari-hari mereka, dari tempat tinggal hingga pendidikan dan layanan hiburan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan? Menurutku sih kita tuh perlu mendorong kayak kebijakan yang lebih adil atau lebih inklusif gitu loh. Seperti contohnya kita pendidikan yang gratis atau terjangkau, atau layanan kesehatan universal, dan kayak program tempat tinggal yang layak itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan, sangat penting banget ya sih meningkatkan kesadaran tentang isu ini dan bekerja sama sebagai masyarakat untuk mendukung mereka yang kurang beruntung. Betul tuh apa yang katakan. Pendidikan dan dukungan masyarakat itu adalah kunci untuk menciptakan perubahan untuk jangka panjang. Kita juga perlu mendesak pemerintah dan pembuatan kebijakan untuk mengimplementasikan reformasi yang mengurangi kesenjangan pendapatan, seperti perpajakan yang lebih progresif lagi dan upah minimum yang lebih layak lagi. Selain itu juga kita harus mendukung usaha kecil dan menengah dan memberikan pelatihan keterampilan agar bisa membantu banyak orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. UMKM deh sih contohnya. Bener sih ya. Kan sekarang UMKM. Iya banyak banget. Sekarang itu banyak sih di desa-desa itu kan biasanya orang-orang punya lahan yang lebih kan. Nah di desa-desa itu sekarang tuh yang mempunyai lahan yang lebih itu biasanya disewakan ke orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan, ya istilahnya buka lapangan baru lah. Iya. Yaitu salah satunya membuka UMKM. Gitu. Dan yang paling penting kita itu harus terus memperjuangkan keadilan sosial
dalam semua aspek kehidupan kita. Kayak contohnya ya, seperti kita memerangi diskriminasi dan memastikan bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Benar sekali. Kayaknya sharing-sharingnya udah cukup nih. Terima kasih semuanya untuk diskusi yang sangat informatif ini. Saya harap para pendengar mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Bye-bye.